Selamat datang di channel video Agustiana Merdekawati. Kali ini kita akan membahas mengenai sequence diagram. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sequence diagram berpartisipasi di dalam suatu use case. Sequence diagram antara objek untuk use case. Kegunaannya dari use case-an yang dikirim antara objek juga interaksi antar objeknya. Jadi, diagram menggambarkan objek-objek yang ada di dalam suatu use case, di mana interaksi antara objek-objek tersebut menunjukkan pengiriman atau pemberian suatu pesan. Sehingga sequence diagram ini digambarkan berdasarkan use case diagram yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, sequence hingga penggambarannya untuk setiap use case pada saat kita menggambarkan use case diagram. Yang ada di use case diagramnya akan alur berjalan pada use case diagramnya dengan pesan yang mengalir di dalamnya. Jadi kalau use case diagram itu kan tidak ada pesannya yang mengalir, sehingga sequence diagram ini yang menggambarkan interaksi antar objeknya, di mana di dalamnya terdapat pemberian atau penerimaan pesan seperti itu. Selanjutnya, catatan objek dari left line di sequence diagram akan menunjukkan kandidat kelas. Karena itulah yang mengikuti arsitektur boundary control class. Selanjutnya, kita masuk ke elemen yang terdapat dalam sequence diagram, yaitu yang pertama seperti ini. Selanjutnya, objek berikutnya interface dari aplikasi. Jadi memasukkan pin. Jadi ya, di sini kita membuat sequence diagram memasuki dengan tampilan layar, yaitu menu pin. Nah, berarti di tampilan layarnya ya ada menu untuk menginput pinnya. Selanjutnya nanti ilustrasinya ada pengecekan apakah pin benar atau salah. Nah, ini akan dengan seperti ini. Ini yang disebut dengan yang lingkaran ada panah ya seperti ini. Ini disebut dengan control class. Control class ya, yang ada di dalam sistem tersebut. Nasabah memasukkan pin di dalam layar interface-nya. Setelah memasukkan pin, ya selanjutnya melakukan validasi pada control class. Ya, kontrol validasi dari pin, pengecekan dari di sini atau control class di sini ya melakukan pengecekan validasi pin tersebut, apakah pin tersebut valid atau ya. Terdapat lingkaran dengan garis di bawahnya ini disebut entity class. Itu proses memperoleh ya data di dalam suatu database. Itu yang dikatakan entity class. Jadi, ada proses pengecekan dari pin ini, dia kan berarti ya pin yang di dalam database tersebut apakah pin. Setelah itu ya simbol berikutnya ya ini disebut dengan lifeline, yaitu menunjukkan kehidupan suatu objek selama suatu urutan ya. Jadi di sini maksudnya dari aktivitasnya dimulai dari mana sampai mana seperti itu. Oke, berarti di sini untuk menu pin ya atau user interface itu dimulai dari awal sampai akhir. Oke. Akhir seperti itu. Nah, itu yang dikatakan lifeline. Selanjutnya, berisi X pada titik, di mana kelas tidak lagi berinteraksi. Selanjutnya, simbol berikutnya, ya, yang bentuknya persegi panjang seperti ini, ya, berwarna putih ini disebut dengan execution occurrence, yaitu kejadian pada saat dieksekusi. Berarti proses pengeksekusian itu dimulai dari ya batas ini sampai batas ini untuk nasabah. Seperti itu. Berarti batas ini dari mana? Kita lihat dari menu pin sampai terjadinya atau tampilnya kesalahan. Selanjutnya
Untuk simbol berikutnya yaitu simbol pesan atau message. Bentuk yang garis dengan tanda panah ini disebut dengan message atau pesan. Message atau pesan di sini berfungsi untuk menyampaikan informasi dari satu objek ke objek yang lainnya. Selanjutnya, pemanggilan operasi diberi label dengan pesan yang bikin. Ini maksudnya itu panah tertutup seperti ini. Sedangkan pengembalian pesan diberi label dengan nilai yang dikembalikan dan ditampilkan sebagai tanda panah putus-putus. Nah, untuk tanda panah putus-putus ini tergantung dari jenis tools untuk menggambarkan UML-nya seperti itu. Jadi kalau di sini kita memakai EA Enterprise Architect ya. Oke. Di sini untuk yang pengembalian nilai ya, atau transaksi atau pengembalian proses ya, seperti contoh ini, apakah sudah lebih? Jika iya, maka di sini ada proses pengembalian, yaitu ya di sini ada blocked account, terus tampilkan kesalahan. Nah, blocked account inilah yang katakan pengembalian nilai. Ini harusnya ya putus-putus, tapi tergantung dari software UML yang dipergunakan. Selanjutnya ya disebut dengan mengecek apakah pin valid, dan kotak itu menunjukkan konteks sequence diagramnya. Model, view, dan controller yaitu sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data atau model, proses, atau kontrolnya. Jadi model itu data, view itu tampilan, dan kontrol itu adalah proses. Selanjutnya, model mewakili struktur data, interface-nya atau tampilan kepada penggunanya yang menjembatani model dan view. Jadi controller itu adalah suatu prosesnya, ya, mengirimkan dari data ke view-nya atau ke user interface-nya, atau sebaliknya dari user interface ke database-nya, seperti itu. Selanjutnya, contoh pada aplikasi penjualan, di mana di dalam aplikasi penjualan ini terdapat menu barang, menu laporan, menu login, menu transaksi, menu user, menu utama, dan navigator form-nya. Menu-menu ini ya, ini adalah user interface-nya ya. Jadi penjualan.form ini, form ini kalau di Java interface-nya. Nah, ini bagian dari view-nya. Selanjutnya ya, saya jelaskan dari yang modelnya terlebih dahulu. Model di sini ada barang detail transnya. Ini yang memproses atau yang menampung datanya. Berarti logikanya ada data barang, ada detail transaksi, ada data transaksi, ada data user. Nah, kalau modelnya ada 4, berarti controllernya di sini penghubung data dengan view-nya ya, berarti juga ada 4, yaitu sebagai penghubung barang ya, atau proses ya, atau penghubung untuk detail transaksi, proses atau penghubung untuk transaksi, dan ini proses untuk usernya. Kita masukkan seperti ini. Itu yang dikatakan controller, model, dan view. Selanjutnya, ini contoh dari model pada transaksi tabelnya. Jadi di sini ini untuk program pembuatan database. Nah, ada nomor trans, ada tanggal, ada total. Itu untuk transaksi. Ya, dari database, tabel transaksi. Selanjutnya, yang ini ya tampilan dengan formnya. Selanjutnya, untuk ini adalah transaksi tersebut ya. Jadi untuk misalnya kan di dalam di sana ada untuk perhitungan atau mengambil data ya, berapa harganya gitu. Berapa harganya dari transaksi tersebut, dari barang tersebut. Nah, ini ya dimasukkan di dalam untuk controllernya, yaitu proses perhitungan dari tabel transaksinya. Selanjutnya ya, kalau dalam penggambaran sequence diagram ya, untuk yang menu pin ini masuk ke dalam view-nya ya. Jadi bentuknya seperti ini ya, ini controllernya. Selanjutnya ini yang modelnya ya, entity class ini untuk modelnya ya, seperti itu. Sebagai view, manager validasi ini atau disebut dengan control class
Untuk yang entity class-nya ini sebagai model. Dari memasukkan kartu, dari memasukkan PIN, mengecek saldo, mengambil uang, mengirim uang, sampai keluar sistem. Itu untuk yang nasabah. Karena di sini nasabah dan petugas sama, ada memasukkan kartu, itu bisa dijadikan satu buah sequence diagram. Jadi digabungkan jadi satu, itu bisa. Ya. Setelah itu, kita harus membuat sequence dari mengupdate informasi kotak deposit. Selanjutnya, ini use case diagramnya. Selanjutnya kita buat activity diagramnya terlebih dahulu. Ini activity diagram dari memasukkan kartu. Petugas dan nasabah memasukkan kartu. Ya, selanjutnya sistem ATM melakukan validasi kartu. Apakah kartu valid? Jika ia, tampilkan menu PIN. Jika tidak, ya maka keluarkan kartu. Seperti itu. Lalu bagaimana untuk penggambarannya? Yaitu nasabah dan petugas. Selanjutnya, bagaimana nasabah dan petugas tadi? Ya, di sini kita lihat aktivitinya, memasukkan kartu. Berarti sequence-nya di sini memasukkan kartu user interface dari yang kita namakan dengan kotak kartu. Seperti itu. Setelah itu, bagaimana setelah memasukkan kartu? Validasi kartu terlebih dahulu kan, apakah kartunya valid atau tidak, seperti itu. Maka di sini ada proses controllernya. Ya. Selanjutnya di sini ada frame. Apakah kartu valid? Jika iya, di atasnya nih, jika iya, maka ada message di sini tampilkan hasilnya, ya bahwa silakan masukkan PIN. Biasanya seperti itu, ya kan? Maka tampilkan di sini yaitu user interface menu PIN-nya seperti itu. Tadi kan jadi masih user interface di awal, ya. Masukkan kartu seperti itu. Ini. Nah, kalau yang ini setelah dimasukin sini masukkan PIN seperti itu. Nah, karena kita di sini ada lagi user interface menu PIN hanya sampai di sini prosesnya. Nah, sekarang kita masuk ke kartu yang tidak valid. Bagaimana jika kartu tidak valid? Berarti di sini pesannya dari kontrol, ya, ketampilannya, yaitu apa? Keluarkan kartu seperti itu. Ini untuk yang memasukkan kartu. Kita kembali lihat untuk yang use case diagramnya. Use case diagram berikutnya dari memasukkan kartu, berikutnya adalah memasukkan PIN. Berarti sekarang ya kita menuju ke memasukkan PIN. Activity memasukkan PIN di sini, petugas atau nasabah ya memasukkan PIN di menu PIN. Ya, selanjutnya sistem ATM memvalidasi PIN. Ya, jika ya di sini, apakah jenis penggunanya? Ya, dia akan mengecek kembali jenis penggunanya sesuai PIN yang tadi dimasukkan. Kalau misalnya si nasabah berarti akan masuk ke tampilan menu utama. Tapi kalau misalnya PIN-nya itu ternyata PIN-nya si petugas, maka masuk ke tampilan menu administrasi. Setelah itu selesai. Selanjutnya itu jika ya, jadi memasukkan PIN-nya apakah sudah lebih dari 3 kali? Kalau iya, berarti kartu terblokir. Ya, setelah itu selesai. PIN kembali. Seperti itu. Selanjutnya, di sini untuk sequence-nya. Ya, sequence diagramnya. Yang pertama tadi ada nasabah. Nasabah melakukan apa di menu PIN? Ya, di layar PIN berarti memasukkan PIN. Setelah masukkan PIN bagaimana? Ya, masuk ke kontrol validasinya. Ini kan saya masukkan PIN nih. Berarti setelah itu dicekkan untuk PIN-nya. Setelah dicek PIN-nya di sini, ya, selanjutnya PIN. Nah, proses validasi PIN ini yaitu dengan cara melihat data yang ada di database get PIN, dapatkan PIN-nya seperti itu. Ya, setelah itu bagaimana? Setelah diambil PIN-nya ternyata sesuai, maka di sini tampilkan menu utama seperti itu. Oke. Nah, di sini ada 2 frame yang menyatakan apa? Apakah PIN valid atau tidak? Ya, atau lebih dari 3 kali. Kita masuk ke PIN validnya dulu. Kalau PIN valid tadi kan di sini dari
capture validasi ya atau controllernya ya, maka setelah dikontroler atau diproses maka tampil menu utama seperti itu. Itu jika iya. Tapi jika tidak, maka masuk ke frame berikutnya di dalamnya ini, yaitu jika lebih dari 3 kali, maka di sini dari controller akan kembali ke menu pin ya. Jika tidak lebih dari 3 kali, misalnya saya melakukannya baru 1 kali, berarti kan si proses controllernya ini ya memberikan tampilan informasi, silakan masukkan pin Anda kembali, seperti itu contohnya ya. Berarti di sini dia masuk ke boundary-nya, tampilan layarnya. Itu jika kalau yang lebih dari 3 kali, berarti statementnya iya. Berarti prosesnya apa di sini? Yaitu prosesnya dia memblokir ya kan kartu. Ya. Prosesnya yaitu memblokir kartu. Dari memblokir kartu terus apa? Menampilkan pesannya ke dalam user interface Anda terblokir seperti itu. Nah, ini contoh dari pembahasan kita kali ini, sequence diagram. Kalau ada pertanyaan, silakan melalui komentar di bawahnya. Terima kasih telah melihat video pembelajaran sequence diagram di channel YouTube Agustiana Merdekawati. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.